Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Akibat ilmu santet burung bikin sakit gigi warga sekampung. Kisah ini dialami oleh banyak warga desa Blangpreh, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya NAD. Dituturkan oleh Mudin, salah seorang warga yang kerap menderita sakit gigi. Berikut ini petikan kisah mistis yang berhasil direkam. Suatu pagi November 2005, saat musim durian, penulis sengaja pergi ke desa Blangpreh. Maksudnya sekedar untuk membeli durian murah pada warga desa. Lumayanlah, dibanding harga di pasar kota Jeren memang jauh berbeda. Dengan uang 10.000 bisa dapat 3 buah dan lumayan besar. Jika beli di kota paling dapat 2 buah. Hitung-hitung buat menghemat sedikit. Toh tempat tinggal penulis dengan desa Blangpreh tidak terlalu jauh, cuma 2 km saja. Saat itu penulis baru saja tiba di jalan kaki bukit desa yang menuju ke atas, di mana kebun durian warga desa banyak terdapat di sana. Kebun durian yang diwariskan turun-temurun ini, jika sudah musimnya, banyak dikunjungi warga desa lain. Setelah mendaki jalan ke bukit itu, penulis berpapasan dengan Mudin, warga asli desa Blangpreh. Karena capek, penulis duduk di pinggir jurang, tepatnya di bawah pohon durian yang lumayan rindang, namun buahnya sudah agak jarang. Mudin pun ikut menemani. Sambil menyulut rokok kretek, Mudin dan penulis mengobrol kesana kemari. Sampai akhirnya terkuaklah kisah yang rada nyeleneh ini. Kisahnya sejak beberapa tahun lalu, saat darurat militer pertama diterapkan di bumi Aceh. Puluhan warga desa Blangpreh, baik tua muda serta anak-anak didera penyakit sakit gigi. Anehnya, jika seorang warga mulai sakit gigi, pasti besoknya akan ada yang lain lagi yang menderita sakit yang sama. Begitulah kejadiannya, hingga setengah warga desa mengidap sakit gigi dalam waktu hampir bersamaan, ujar Mudin. Penulis tak percaya dengan kisah yang dituturkan Mudin, namun dia memperlihatkan seluruh gigi depannya pada copot semua. Padahal usia Mudin masih 25 tahun. Tak sampai di situ, Mudin juga menyebutkan puluhan nama lainnya yang bernasib sama seperti dirinya. Di antara nama-nama tersebut, ada beberapa gadis desa yang cantik-cantik, yang kemudian juga harus rela kehilangan gigi depannya. Dikatakan, kenyataan aneh ini terjadi karena ilmu hitam yang disebut santet burung. Waktu itu, santet ini sengaja disebarkan oleh seorang dukun pemuja ilmu burung 7, namanya SA. Kakek berusia sekitar 65 tahun ini memang dalangnya. Rumahnya terletak di atas bukit di desa Blangpreh. Kerjaannya tidak ada, hanya sebagai buruh tani biasa. Dengan profesi dukunnya, dia paling ditakuti warga. Soalnya SA dikenal jahat. Sedikit saja punya masalah dengannya, lawannya bisa dibuat sakit berat dalam semalam. Bahkan banyak diantaranya yang meninggal dunia. Strategi dukun SA menyebarkan penyakit sakit gigi masal ini bukan tanpa alasan. Maksudnya, si penderita sakit gigi ini tentu akan datang berobat padanya. Dengan demikian, dia bisa panen uang atau barang. Sebab si pasien yang berobat padanya tentu membawa buah tangan, baik berupa rokok maupun barang lainnya. Bayangkan jika ada 20-30 orang yang berobat padanya dalam sehari, sudah tentu banyak pemasukannya. Tak hanya warga desa Blangpreh saja, warga 3 desa sekitar juga mengalami hal serupa. Terkadang tidak berupa sakit gigi, tetapi berupa penyakit aneh lainnya. Namun warga enggan berobat pada dukun SA. Jika sembuh pasti bulan depan kambuh lagi. Ini karena si dukun SA menerapkan sistem mata rantai pengobatan terhadap si pasien agar pemasukan uang rokoknya tidak pernah putus.
Penasaran dengan sosok dukun SA ini, penulis minta pada Mudin untuk diperkenalkan dengannya. Dengan wajah ketakutan, Mudin minta pada penulis agar tidak menyebut atau mengatakan sesuatu tentang dia, karena SA pasti tahu apa yang sedang dibicarakan, meski dia ada di rumah maupun tempat lain. Penulis tersenyum geli mendengar penuturan ini. Mudin pun keheranan. Loh, kenapa mesti takut padanya? Dia manusia juga sama seperti kita. Yang perlu kita takutkan itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar misteri. Mendengar ini, Mudin pun timbul keberaniannya. Berdalih untuk mencari penulis mencari durian, Mudin mengajak jalan-jalan hampir di seluruh kampung. Akhirnya sampai juga di sebuah rumah kecil berdinding papan yang sudah lapuk. Dari dalam keluar seorang lelaki tua berwajah pucat, rambut ubanan, baju sedikit kotor. Penulis mengucapkan salam, Assalamualaikum. Namun bapak itu tidak menjawabnya, malah memalingkan muka ke arah lain. Mudin mencubit dengan penulis sambil berbisik kalau dialah si dukun SA. Tahu dialah dalang santet, penulis mengajaknya ngobrol. Namun dia mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Tak heran pula jika terlihat dia sering bicara sendiri, seakan sedang bicara dengan jin pemujaannya. Tak jelas memang, sesekali terdengar di telinga penulis. Dia berujar, tidak apa-apa, kamu diam saja. Penulis pun tak tahu maksud dari ocehannya itu. Masih menurut Mudin, jika si dukun SA sudah mulai keliling desa, maka itu bertanda akan ada penyakit massal. Hal ini sudah seringkali dia lihat bersama warga desa lainnya. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah yang menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.